Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum, dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu. Setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Sehingga ilmu itu nanti akan menuntun bagi pelakunya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan yang menuju surga. Maka oleh Allah Ta'ala akan diberikan sebuah hidayah. Dan jika hidayah itu sampai akhir hayatnya seorang muslim mendapatkannya, dan itu tentunya berkat pertolongan dari Allah Ta'ala, sungguh seorang muslim akan diberikan peluang besarnya untuk mendapatkan sebuah kematian dalam kondisi husnul khatimah. Ini manfaat dan faedahnya kenapa kita harus hadir dalam majelis ilmu. Salah satunya seperti ini, karena sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan jalan untuk menuju surga. Tapi ikhwani fillah, jazakumullah, kita akan melanjutkan kembali dalam kajian kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnah bi fahmis sahabah radhiyallahu anhum, dengan edisi Indonesia, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kalau nggak salah, terakhir kita sudah bahas tentang tauhid asma wa sifat, dan sekarang kita akan lanjutkan yang berikutnya, akhi. Tapi ini juga sebenarnya masih terkait dengan tauhid asma wa sifat, yaitu tentang pertanyaan yang ke-10. Antum bisa lihat halaman 17, di mana Allah. Ini sebenarnya sudah pernah kita sampaikan juga, akhi, ya, sebelumnya,
Tapi cuman anak akan sampaikan kepada antum, ketika ada pertanyaan di mana Allah, maka pertanyaan ini harus dipertegas dengan pertanyaan terkait dengan kita bertanya keberadaan Allah. Nah, keberadaan Allah itu jangan pernah disamakan dengan keberadaan manusia. Kalau keberadaan manusia itu biasanya ya, persepsi orang itu akan mengatakan sebuah tempat. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang salah ketika bertanya ya keberadaan Allah, lalu persepsinya disamakan dengan manusia. Maka kemudian Allah itu nanti akan ditempatkan di sebuah tempat. Kalau kemudian Allah mengkhabarkan tentang dirinya, Allah itu istiwa di atas arsy, maka istiwa itu nanti akan dipersepsikan sama seperti ketika orang itu bertanya kepada orang, di mana orang itu, di mana teman antum itu, maka biasanya akan menunjukkan sebuah tempat. Nah, ini salahnya ketika memahami bertanya kepada ya keberadaan Allah itu di mana. Orang ini kemudian persepsinya ketika orang itu mengatakan bahwasanya orang itu berada di mana. Nah, kalau sudah bertanya orang itu ada di mana, makhluk itu ada di mana, maka kita akan tertuju kepada sebuah tempat biasanya, akhi. Nah, inilah kemudian orang itu menolak keberadaan Allah itu di atas arsy, akhi. Kalaupun mereka tidak menolak keberadaan Allah itu di atas arsy, maka dia akan mengatakan kalau Allah Ta'ala itu ada di atas arsy, maka Allah Ta'ala itu istiwanya, bersemayamnya itu adalah dimaknai dengan istaula, yaitu berkuasa. Nah, ini sungguh sangat keliru sekali, karena sungguhnya ketika dijelaskan oleh para ulama, maka ulama itu menjelaskan tentang bahwasanya di mana Allah, maka Allah itu juga apa yang telah dikhabarkan kepada dirinya tentang dirinya, bahwasanya Allah itu salah satunya istiwa di atas arsy, akhi. Nah, ini jadi kemarin itu juga kita sudah sampaikan bagaimana Imam Malik itu marahnya terhadap muridnya ketika ada salah satu muridnya itu bertanya keberadaan Allah itu berada di atas arsy, maka kemudian sudah tepat Allah itu berada di atas arsy. Tapi kemudian dia melakukan takyif, bertanya bagaimana Allah itu, ngapain aja Allah itu berada di atas arsy. Maka dijawab dengan penuh kemarahan pada saat itu kepada muridnya, al-istiwa'u ghairu majhul, istiwa Allah itu ghairu majhul, ya, tidak majhul, artinya diketahui. Wal kaifu ghairu ma'kul, dan bagaimananya Allah di atas arsy itu tidak bisa dinalar dengan akal. Wal imanu bihi wajibun, beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy sesuatu yang wajib diimani. Sampai kemudian beliau pun menjelaskan was-su'alu anhu bid'atun, mempertanyakan Allah itu berada di atas arsy, mempermasalahkan sampai mentakwilkan Allah itu di atas arsy, maka istaula, berkuasa dan lain sebagainya adalah perbuatan yang bid'ah. Sehingga beliau kemudian mengatakan wa ma araka illa dhalan, dan tidaklah kamu bertanya semakin mempermasalahkan Allah itu berada di atas arsy, maka kamu menjadi orang-orang yang sesat. Sehingga beliau pada akhirnya mengusir muridnya dari majelisnya. Antum tidak layak berada di atas di dalam majelisku ini, silakan antum keluar. Ya, itu disuruh keluar oleh Imam Malik rahimahullah taala, akhi. Nah, begitu juga dengan pertanyaan ini, di mana Allah? Maka ketika ditanya di mana Allah, Allah sudah habarkan. Ya, Allah sudah habarkan. Kalau nggak salah sudah Anda sampaikan kepada antum, ada 7 surat yang menjelaskan tentang Allah itu berada di atas arsy, akhi. Nah, ketika 7 surat itu salah satunya di dalam surat Thaha ayat yang kelima ini yang disebutkan di dalam kitab ini, akhi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Ar-Rahman yang Maha Pemurah
yang bersemayam di atas arsy. Maka pertanyaan ini kita tujukan kepada Allah, maka Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskan sendiri tentang keberadaan Allah itu berada di atas arsy, tidak bertempat. Nah, ini salahnya orang-orang Asy'ariyah itu mengatakan bahwasanya kalau Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy berarti Allah itu bertempat dong. Nah, ini pola fikirnya menempatkan bertanyanya keberadaan Allah itu disamakan seperti ketika bertanyanya orang itu terhadap orang lain, maka akan menunjukkan tempat, akhi. Tetapi kalau kita bertanya di mana itu Allah, maka keberadaan Allah itu yang telah Allah Ta'ala kabarkan, dan itu tidak menunjukkan tempat, ya akhi. Karena itu kalau nggak salah sudah ana sampaikan kepada antum, ini yang disebut sifat dzatiyah fi'liyah, sifat yang telah Allah Ta'ala tetapkan, ya, sifat subutiyah dzatiyah fi'liyah, sifat yang telah Allah Ta'ala tetapkan pada dirinya tentang zatnya, tentang perbuatannya. Maka ketika Allah Ta'ala berada di atas arsy itu tidak menunjukkan tempat, karena memang ketika orang itu mempermasalahkan, ya, Allah itu istiwa di atas arsy, itu bukan istiwa, itu Allah berkuasa. Nah, ini salahnya ketika menempatkan di mana Allah itu ditempatkan seperti persepsinya ketika orang itu bertanya di mana manusia itu, di mana teman antum itu, maka akan tertuju kepada sebuah tempat, akhi. Ya, insyaallah bisa antum fahami, sehingga ini bisa kita bantahkan kepada orang-orang yang selama ini mentakwilkan di dalam keberadaan Allah itu di atas arsy dengan istaula, dengan berkuasa, akhi. Sehingga itu mereka menghindari supaya Allah itu tidak bertempat. Itu karena persepsi mereka menyamakan seperti persepsinya manusia. Kalau ditanya di mana manusia itu, di mana antum itu, maka biasanya persepsinya akan menuju kepada sebuah tempat, akhi. Tapi ini yang kita tanyakan, di mana keberadaan Allah Ta'ala, akhi. Maka Allah Ta'ala itu ketika istiwa di atas arsy, maka tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Nah, ini harus kita dudukan terlebih dahulu pertanyaan ini, akhi. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ini ketika ditanyakan keberadaan Allah itu. Maka tidak harus disamakan, dan memang tidak sama dengan makhluk. Ya, tapi ini kalau nggak salah sudah pernah kita singgung pelajaran sebelumnya, akhi. Tidak mungkin ana ulang lagi nanti tumpang tindih nanti enggak sudah kita sampaikan. Nah, sekarang kita akan sampaikan yang berikutnya, akhi. Antum lihat halaman yang ke-18, ya. Apakah Allah bersama kita? Nah, apakah Allah bersama kita? Ini yang disebut dengan ma'iyatullah, akhi. Yang disebut dengan ma'iyatullah. Antum sering mendengar istilah ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan kita, dengan makhluk. Ya, ini yang disebut dengan ma'iyatullah. Sehingga di sini disebutkan pertanyaan, apakah Allah bersama kita? Maka jawabannya, Allah bersama kita dengan pendengarannya, penglihatannya, dan ilmunya. Allah Ta'ala berfirman, disebutkan dalam surat Thaha ayat yang ke-46, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, karena sesungguhnya aku bersama kamu berdua, Musa dan Harun. Aku maha mendengar dan aku maha melihat. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tad'una sami'an
qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia bersama kalian, yaitu dengan ilmunya. Dua dalil ini sesungguhnya menunjukkan apa yang Allah kabarkan dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, akhi, ketika ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu dengan makhluk, maka kebersamaan Allah itu dengan makhluk jangan dimaknai dengan kebersamaan Allah itu dengan makhluk seperti memaknai kebersamaan makhluk itu dengan makhluk, akhi. Nah, ini lagi-lagi juga jangan dimaknai, dipersepsikan keberadaan Allah atau kebersamaan Allah itu jangan disamakan seperti kebersamaannya makhluk itu dengan makhluk. Umpamanya begini, akhi, antum bersama teman antum. Nah, itu berarti kalau sudah disebutkan antum bersama teman antum, itu kan berarti tidak jauh dari teman antum. Ya. Artinya bersama itu berdekatan. Ya, bersama itu berdekatan. Kalau itu makhluk dengan makhluk. Ya. Seorang suami bersama istrinya. Maka ketika seorang suami bersama istrinya, maka di situ istrinya tidak jauh dari suaminya. Antum bersama teman antum, berarti antum dengan teman antum tidak jauh dengan teman antum. Ini kalau persepsinya manusia dengan manusia, akhi, makhluk. Maka ketika ditanya tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah, maka kebersamaan Allah itu tidak menjadikan bahwasanya Allah itu ada di kita, akhi. Allah itu ada di dalam setiap dada manusia. Ini kan sering ditanya ya tentang baik itu keberadaan Allah, baik itu tentang ma'iyatullah, di mana Allah? Bersamanya Allah itu di mana? Allah itu ada di dalam dada kita. Ya, Allah itu ada di mana-mana. Ini seringkali menjawab seperti ini karena diawali mempersepsikan kebersamaan Allah itu seperti kebersamaannya makhluk dengan makhluk, akhi, manusia dengan manusia. Sehingga Allah itu dipersepsikan seperti makhluk. Kalau Allah itu bersama kita, berarti Allah itu ada di dekat kita. Allah itu ada di dalam dada kita. Allah itu ada di mana-mana. Ini sesungguhnya sudah dibahas oleh para ulama, akhi. Salah satu bantahan di dalam kitab yang pernah ditulis oleh Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah ala Ghazwil Mu'tazilah wal Jahmiyah. Ini membantah pola fikir dari orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah yang memang mereka itu ketika memahami agama ini itu pakai ra'yu, akhi. Pakai ra'yu, pakai akal mereka itu, tidak pakai dalil. Ya, sehingga mereka itu memakai akal lalu kemudian akhirnya mentakwilkan, ya, mentakwilkan, menafsirkan dengan akal-akal mereka tanpa didasari di dalam sebuah dalil. Nah, inilah yang akhirnya kemudian dicetuskan pemikiran seperti itu, ya, oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah yang memang menjadi cikal bakal pemikiran yang dulu oleh Imam Abul Hasan, ya, Al-Asy'ari. Lalu ketika beliau kemudian pada akhirnya menemukan, ya, hidayah, diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah, kemudian rujuk dengan pemahaman apa yang difahamkan oleh para ulama-ulama sebelumnya, yaitu para imam yang 4, ya, Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad pun juga mendapatkan dari gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun mendapatkan terhadap gurunya Imam Malik. Makanya kemudian beliau
Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya menaiki menara yang ada di masjid di Basrah dengan mengatakan, saya telah rujuk kembali kepada pemahaman Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini dan tidak mengikuti pemahaman orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Ya, akhi. Nah, kembali lagi, maka persepsi ketika ma'iyatullah, maka ma'iyatullah ini kebersamaan Allah itu dengan makhluk, maka apa yang telah dikhabarkan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang disebutkan dalam surat Thaha ayat yang ke-46 ini. Ya, sekali lagi ana bacakan di dalam ayat ini, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, karena sungguhnya aku bersama kamu berdua, Musa dan Harun, aku maha mendengar dan aku maha melihat. Mendengar dan melihatnya Allah itu tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka di sini pakai wa huwas samiul basir, dan dialah Allah as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Mendengar dan melihatnya Allah maka tidak sama seperti makhluk. Makanya Allah itu istiwa di atas arsy, Allah itu yang sudah dikhabarkan Allah itu berada di atas langit. Maka ketika Allah itu berada di atas arsy, Allah itu berada di atas langit, maka Allah itu bersama kita, maka Allah itu mengetahui, Allah itu melihat kita. Jangan pernah menempatkan Allah itu seperti makhluk, lalu kemudian Allah bersama kita, Allah itu ada di samping kita, atau Allah itu ada di dada kita. Maka ini pemahaman Mu'tazilah ini, yang seperti ini. Pemahaman orang-orang Jahmiyah seperti ini. Makanya dalam hadis itu pun juga dijelaskan, ya, yang di bawah itu akhirnya riwayat Imam Muslim, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia bersama kalian, yaitu dengan ilmunya. Tidak kemudian Allah itu dipersepsikan seperti makhluk, ada di dekat kita. Ya, di dekat kita. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, ya, sebuah hadis yang sahih itu menjelaskan tentang ma'iyatullah. Ya, akhi, dalam sebuah hadis yang sahih tentang ma'iyatullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan asbabul wurud, hadis ini kan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan para sahabat, ya, ketika menaiki perbukitan itu kemudian sembari mengucapkan dengan ucapan yang keras, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Kemudian ketika menuruni perbukitan pada saat itu bersama Rasulullah itu, para sahabat itu, ya, mengucapkan dengan keras, ya, Subhanallah, ya, itu dengan keras sehingga beliau mendengar pada saat itu. Lalu kemudian beliau mengingatkan para sahabat, yang seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ahmad pun juga meriwayatkan, bahkan lafaz ini bagi Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, innalladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rakhilatihi. Innalladzi tad'unahu, sesungguhnya Allah yang kamu berdoa kepadanya, aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada seorang di antara kalian, min unuqi rakhilatihi, ya, daripada leher binatang tunggangannya. Jadi kalau orang itu menunggangi binatang kan lehernya dipegang, paling enggak tali kendalinya itu dipegang, akhi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu lebih dekat dibandingkan leher tunggangan binatang kamu yang kamu naiki itu. Bukan berarti Allah itu ada di lehernya binatang tunggangan itu, karena itu dekat, begitu. Maka tidak seperti itu. Maka kemudian disebutkan Allah itu dekat
bukan berarti Allah itu ada di tempat itu, tapi ini yang sudah dikhabarkan. Allah itu kalau tidak berada di atas arsy, Allah itu berada di atas langit. Allah itu al-ulu, berada di atas ketinggian. Allah pun juga nuzul ke langit dunia. Maka ini tidak menunjukkan tempat. Sehingga ketika Allah itu sudah mengkhabarkan tentang masalah dirinya, maka jangan difahami seperti makhluk ketika Allah bersama kita. Allah itu kemudian ada di dalam diri kita. Allah itu ada di dekat kita seperti ini. Ini pemahaman Mu'tazilah yang seperti ini, pemahaman Jahmiyah yang seperti ini, akhi. Ya, jadi kebersamaannya Allah itu tetap Allah berada di atas langit, Allah berada istiwa di atas arsy, tetapi dengan ilmunya. Allah itu kemudian dengan penglihatannya, Allah itu dengan pendengarannya, yang pendengaran, penglihatan, pengetahuannya tidak sama dengan makhluk. Allah mengetahui. Ya, Allah Ta'ala mengetahui ketika Allah Ta'ala itu berada di atas arsy. Ini semuanya berdasarkan dalil, akhi. Semuanya berdasarkan dalil, baik Al-Quran maupun As-Sunnah ini. Makanya ketika ada orang yang memenggal ayat Quran, tidak semuanya itu dibaca, tidak semuanya itu kemudian disampaikan di dalam penjelasan ayat Quran. Salah satunya antum bisa lihat dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, akhi. Biasanya ayat ini dipenggal. Ya, dipenggal, diambil. Kalau Allah itu ada di mana-mana bersama kalian, Allah itu berarti di sisi kalian, di dalam dada kalian. Itu sering ayat ini hanya dipakai, ya, dipenggal sebagiannya saja, di akhir ayat ini saja. Apa itu? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, wallahu bima ta'maluna basir. Ini biasanya ayat ini dijadikan dalil mereka, itu dipenggal ayat ini, di bawahnya saja ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian aina ma kuntum, di mana saja kalian itu berada. Ini ayat ini difahami, disampaikan menjadi dalil seolah-olah oh ini Allah Ta'ala itu ada di mana-mana bersama kalian. Dan seperti persepsinya makhluk dengan makhluk, akhi. Padahal ayat ini tidak berdiri sendiri, ada ya di atasnya penjelasan tentang Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Maka ayat ini diawali dengan apa, akhi? Ya, lengkapnya ayat ini apa? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Baru kemudian disebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Maka ayat ini disebutkan huwallazi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy. Nah ini, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah itu istiwa di atas arsy. Nah, ini ayat ini dipenggal, tidak dibacakan. Sampai kemudian ayat ini pun juga dijelaskan oleh Allah Ta'ala sendiri. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah itu mengetahui apa yang telah masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang telah keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama. Ya, Allah pun juga turun minas sama, dari atas langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan Allah pun ya apa ya'ruju fiha, mengetahui apa yang naik ya di atas di dalamnya. Baru disebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah mengetahui di mana saja kalian berada, akhi. Nah, sering kali ayat ini dipenggal wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, itu hanya itu saja. Tapi ayat ini kan sebelumnya menjelaskan tentang Allah itu istiwa di atas arsy, akhi. Ya, ikhwani fillah azzakumullah. Nah, seringkali ya orang-orang
bisa menjadikan dalil itu, kadangkala dalil itu hanya dipenggal, ya, tidak secara utuhnya itu seperti apa kronologisnya ayat itu, dan termasuk ya dalam ayat itu maknanya seperti apa, maka bacalah ayat itu secara utuh, akhi, ya. Jadi ikhwani fillah azzakumullah, ya, sehingga apa yang difahamkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia, akhi, ya, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dulu para sahabat mendapatkan pengetahuan tentang Islam, mendapatkan ilmu tentang Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan bimbingan, ya, mengamalkan ajaran Islam, memahami ajaran Islam, ya, itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun juga begitu pada saat generasi yang berikutnya, para tabi'in mendapatkan bimbingan dari para sahabat. Dan begitu juga para tabi'in mendapatkan bimbingan dari para tabi'in. Sehingga apa? Sehingga seluruhnya tidak lepas dari pemahaman yang memang pemahaman itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhi. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala itu ditanya tentang tentang keberadaan Allah, tentang ma'iyatullah, ya, tentang kebersamaan Allah, maka Imam Syafi'i itu tidak memakai ra'yunya. Beliau kemudian menjawab secara umum, mengembalikan seluruhnya itu kepada apa yang telah dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dan apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau kemudian mengatakan, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima ja'a anillah, dan aku beriman kepada apa yang telah Allah Ta'ala, ya, kabarkan, ya, wa amantu bima ja'a, apa yang telah datang dari Allah. Artinya apa? Apa yang telah Allah beritahukan, ya, di dalam ayat-ayat Qur'annya tentunya, akhi, ya, ala muradillah, ya, ala muradillah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Dan kalau dikembalikan kepada Allah berdasarkan dalil, yaitu dalil, ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, akhi, makanya ketika kita itu memahami, beramal, maka kembalikan kepada dalil, yaitu dalil yang pertama adalah Al-Qur'an ini, akhi. Sehingga inilah yang diimani oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman apa yang telah datang dari Allah, yaitu kabar dari Allah. Ya, ala muradillah. Semuanya dikembalikan kepada kabar dari Allah. Begitu juga beliau kemudian mengatakan kembali, wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'a an rasulillah, dan apa yang datang dari Rasulullah, ala muradi rasulillah. Seluruhnya dikembalikan kepada kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akan selamat kita, akhi. Tapi kalau kemudian sudah pakai ra'yu, lalu kemudian mempersepsikan Allah itu bersamanya dengan makhluk, itu seperti makhluk dengan makhluk. Nah, ini akan membuat pemahaman, pemikiran, ra'yu kita akan mempersepsikan seperti makhluk itu dengan makhluk, berarti Allah itu ada di dalam dada kita. Allah itu ada di mana-mana. Ini sering pemahaman yang seperti ini muncul di tengah-tengah masyarakat. Ya, bahkan ketika itu pun menjelaskan Allah itu ketika istiwa di atas arsy, Allah itu tidak istiwa di atas arsy, itu Allah berkuasa, kata mereka. Ya, istaula. Allah itu istaula, Allah itu berkuasa.
Padahal tanpa kita katakan Allah itu berkuasa, Allah sudah berkuasa, akhi. Ayat-ayat Quran banyak yang menjelaskan. Salah satunya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Tanpa kita katakan Allah itu istiwa di atas arsy, itu kemudian ya dikatakan istaula, Allah itu sudah berkuasa, akhi. Maka jangan ditakwilkan. Karena Allah itu ketika berada di atas arsy, Allah itu karena Khalik, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ketika mengetahui manusia, makhluknya ini ada di mana-mana, maka Allah pun faham, Allah itu mengetahui. Ketika Allah itu berada di atas arsy, ketika Allah itu berada di atas langit, maka dengan pengetahuannya Allah, dengan penglihatannya Allah, dengan pendengarannya Allah, semua Allah itu maha dibandingkan dengan makhluk, maka itu tidak sama, akhi. Ya, makanya dalam penjelasan para ulama, ya, termasuk apa yang pernah difahamkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memahami ma'iyatullah itu ada dua, akhi. Ya, memahami ma'iyatullah itu ada dua, akhi. Apa memahami ma'iyatullah itu ada dua? Maka memahami ma'iyatullah itu ada dua, yaitu yang pertama, ya, ma'iyatullah yang secara umum. Ya, jadi memahami atau ma'iyatullah itu secara umum, akhi. Maka ma'iyatullah itu secara umum apa, akhi? Bahwasanya Allah itu mengetahui hamba-hambanya yang ada di mana-mana. Ini secara umum, ma'iyatullah secara umum, bahwasanya Allah itu mengetahui hamba-hambanya yang ada di mana-mana. Dan ketika Allah mengetahui hamba-hambanya yang ada di mana-mana, maka pengetahuan Allah itu jangan pernah sekali-kali disamakan seperti pengetahuan makhluk, akhi. Melihatnya Allah pun juga jangan pernah disamakan seperti penglihatan makhluk. Pendengaran Allah pun jangan pernah disamakan seperti pendengaran makhluk. Sehingga Allah, meskipun Allah itu dengan jarak yang begitu jauh, berada di atas arsy, berada di atas langit, di atas ketinggian, dan itu dalil-dalil sudah kita sampaikan sebelumnya, akhi. Maka Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat terhadap hamba-hambanya yang ada di mana-mana ini. Baik itu ada di belahan dunia, kutub utara sana umpamanya, ada berada di kita negeri di Indonesia, ada di Amerika, dimanapun manusia itu berada, maka kebersamaan Allah itu bersama kita. Allah itu mengetahui hamba-hambanya, akhi. Nah, ini yang disebut ma'iyatullah secara umum, akhi. Lalu kemudian yang kedua, ma'iyatullah itu secara khusus. Apa? Ma'iyatullah secara khusus, bahwasanya apa? Kita tidak tahu tentang kaifiat Allah. Kita tidak tahu tentang kaifiat Allah. Ya, apa itu kaifiat Allah? Bagaimananya Allah itu seperti apa? Cara mengetahuinya, cara melihatnya, cara mendengarnya. Ya, maka kita tidak mengetahui caranya. Jangan pernah kita mempersepsikan kalau kita ini tidak tahu kemudian mempersamakan kaifiat Allah itu seperti makhluk. Nah, ini nanti salah, akhi. Sehingga ma'iyatullah itu secara khusus kita tidak tahu tentang kaifiat Allah, kecuali Allah Ta'ala sendiri yang mengetahui kaifiatnya, akhi. Bagaimananya Allah itu ketika melihat, mendengar, mengetahui, maka itu tidak sama seperti kita, akhi. Ya, mudah bagi Allah Ta'ala, akhi. Ya, karena Allah itu Khalik, ya, pencipta. Kita ini makhluk yang diciptakan, maka Allah itu tahu apa yang diperbuat. Makanya ketika Allah Ta'ala itu disebutkan di dalam penjelasan para ulama, keberadaannya berada di atas arsy, itu tidak menunjukkan Allah itu bertempat, akhi. Sekali lagi, jangan mempersepsikan ketika ma'iyatullah itu sama seperti makhluk. Allah itu, meskipun Allah itu istiwa di atas arsy, meskipun Allah itu berada di atas ketinggian, berada di atas langit, maka Allah itu bersama kita, maka Allah itu maha mengetahui, maka Allah itu maha mendengar, maha melihat,
kita tidak tahu kaifiatnya Allah, akhi. Bagaimana caranya mengetahuinya Allah? Bagaimana caranya Allah kemudian mendengar kita, melihat kita, akhi? Kita tidak tahu, akhi. Nah, dan inilah yang menjadi penjelasan para ulama seperti itu. Jangan kemudian difahami dengan faham yang sekarang ini beredar di tengah-tengah kita. Allah itu bersama kita, berarti Allah itu ada di dalam dada kita. Allah itu ada di mana-mana di sekitar kita ini, akhi. Kalau Allah itu ada di mana-mana di sekitar kita, akhi, berarti kalau Allah itu juga ada di tempat-tempat yang kotor, ya kan? Setuju nggak antum kalau Allah itu ada di tempat yang kotor? Maka ini merendahkan Allah Ta'ala, akhi. Ya, merendahkan, nggak boleh. Ya, kalau Allah itu dipersepsikan ada di mana-mana, berarti Allah itu ada di kamar mandi. Allah itu ada di WC di naudzubillah min dzalik, akhi. Ini pemahaman yang seperti ini pemahaman orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, akhi. Dengan mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Makanya Ibnul Qayyim itu memberikan bantahan terhadap mereka dengan membuat kitab Ijtima'ul Juyusil Islamiyah ala Ghazwil Mu'tazilah wal Jahmiyah, akhi. Ya. Sehingga enggak boleh kita mempersepsikan seperti itu, akhi. Ya, memahami seperti itu. Allah itu ada di mana-mana. Berarti nanti Allah itu ada di tempat kotor. Di dalam kajian kitab fikih saja, akhi, dalam kitab Thahara, nanti antum bisa buka dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dalam kajian kitab fikih, kitab Bulughul Maram, dalam kitab Thahara ada satu bab yang menjelaskan tentang izalatun najasah. Bab tentang izalatun najasah, menghilangkan kotoran. Maka di situ kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan di dalam hadis itu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mau masuk ke WC, masuk ke kamar mandi, beliau itu kan punya cincin. Yang cincin ini buat apa, akhi? Buat stempel begitu. Dan cincinnya itu bertuliskan lafdzul jalalah, Allahu Akbar, akhi. Ya. Maka beliau ketika mau masuk kamar mandi, beliau melepaskan cincinnya, akhi. Padahal itu baru tulisan Allahu Akbar, lafdzul jalalah, akhi. Beliau melepaskan karena gunanya itu untuk jadikan stempel, ya beliau dulu itu, akhi. Nah, ketika mau masuk kamar mandi, beliau kemudian melepaskan. Nah, ketika beliau keluar sudah dari kamar mandi, beliau memakai lagi cincinnya itu, akhi. Ini menunjukkan, ya, lafdzul jalalahnya saja tidak layak masuk ke kamar mandi. Ya, tidak layak masuk ke kamar mandi. Nah, kalau ada orang yang mempersepsikan Allah itu ada di mana-mana, maka logika kita akan berjalan apa? Berarti Allah pun ada di kamar mandi itu. Kalau dikatakan Allah itu ada di mana-mana, akhi. Ini kan berarti merendahkan Allah. Ya, merendahkan Allah Ta'ala, akhi. Padahal kita tidak boleh merendahkan Allah Ta'ala, akhi. Memberikan sifat-sifat yang rendah kepada Allah Ta'ala itu enggak boleh. Makanya dalam kajian kitab Aqidah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ini yang disebut kita tidak dibenarkan memberikan sifat salbiyah pada diri Allah Ta'ala, akhi. Apa sifat salbiyah? Sifat yang kurang, sifat yang merendahkan. Itu enggak boleh kita. Ya, sifat yang merendahkan kepada Allah Ta'ala itu tidak dibolehkan. Kita diharamkan. Kita ini termasuk orang yang dosa besar, bahkan orang yang melakukan kebid'ahan yang bid'ahnya itu mukaffirah ini nanti. Sampai kepada bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah yang menyebabkan kekufuran, akhi. Ketika kita memahamkan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat yang kurang, sifat salbiyah ini yang tidak mungkin pada diri Allah. Allah itu dalam sifatnya kemudian Allah berada di tempat yang kotor. Itu tidak dibolehkan. Dan memberikan sifat salbiyah ini banyak sekali, akhi. Di antaranya termasuk
Ketika orang itu memberikan sifat salbiyah, Allah itu maha nisyan umpamanya, Allah itu maha lupa. Salah satunya apa? Ada orang yang tanpa ia sadari ketika memberikan sifat salbiyah, pada saat berdoa kepada Allah yang berulang-ulang kali, doanya itu tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Tanpa ia sadari, kemudian dia berdoa memberikan sifat salbiyah pada diri Allah, sifat yang kurang. Ya Allah, saya sudah berulang kali, saya ini berdoa kepadamu ya Allah, tapi kenapa engkau tidak kabulkan doa-doa aku? Apa engkau sudah lupa sama saya? Nah ini, apa engkau sudah lupa sama saya? Masa Allah lupa sama makhluknya? Enggak mungkin, akhi. Karena sudah disebutkan dalam ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, jadi Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak tidur Allah itu, terus-menerus mengurusi makhluknya. Ya, dan tidak mungkin lupa Allah itu terhadap makhluknya ini, akhi. Jadi kita nggak boleh diharamkan memberikan sifat salbiyah kepada Allah Ta'ala, akhi. Termasuk ketika menempatkan Allah itu berada di mana-mana dan berada di tempat yang kotor, termasuk di tempat yang orang itu buang kotoran, yaitu di kamar mandi, akhi. Kamar mandi itu kan tempatnya apa? Membersihkan kan, akhi, berarti di situ membuang kotoran. Ya. Dan kalau orang itu mengatakan Allah Ta'ala ada di mana-mana, berarti Allah Ta'ala pun juga ada di kamar mandi itu. Makanya Nabi melepaskan cincinnya tadi, yang baru bertuliskan lafzul jalalah, itu tidak dibolehkan. Ya, makanya sampai ini kita tidak boleh, akhi, ya di kamar mandi kemudian ya orang itu ya baca Quran umpamanya dan lain sebagainya, ya tidak dibolehkan. Memang itu tempat yang kotor, akhi. Makanya ketika kita masuk itu diajarkan oleh Nabi doa minta perlindungan supaya kita tidak diganggu oleh setan, ya akhi, minal khubusi wal khobais. Ya, setan laki-laki dan setan wanita itu, ya. Supaya pada saat kita berada di kamar mandi, kita tidak digoda oleh setan. Ya, akhi. Ini harus dipahami itu ketika kita memahami tentang ya bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak boleh kita tempatkan di tempat-tempat yang kotor seperti itu. Dan ini memang tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan Allah itu ada di mana-mana. Tentang ayat tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini difahami pakai akal oleh orang-orang Mu'tazilah, oleh orang-orang Jahmiyah yang menjadi cikal bakal pemahaman Asy'ariyah yang diawali dari ketika belum rujuknya Imam Abul Hasan, ya, Al-Asy'ari, ketika belum rujuknya mendapatkan ilmu dari bapak tirinya Ali Al-Jubai, itu orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, akhi. Ya, yang sampai saat ini kemudian pemahaman itu difahami dengan pemahaman Al-Asy'ari ini, Asy'ariyah, padahal beliau sudah rujuk kepada akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Malik, akidahnya Imam Abu Hanifah. Tapi kenapa kok tidak diikuti dengan pemahaman itu, akhi? Ya. Lalu masih pemahaman yang lama yang diikuti, pemahaman Mu'tazilah dan pemahaman Jahmiyah, yang ketika Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu belum bertobat, akhi. Ya, ikhwani fillah, azakumullah. Sehingga kebersamaan Allah ini, sekali lagi, ya, Allah itu bersama kita, maka kebersamaan Allah itu dengan kita, dengan makhluk, jangan sekali-kali mempersepsikan Allah itu ya seperti kebersamaan makhluk dengan makhluk. Kadang-kala kita dengan makhluk saja, makhluk dengan makhluk saja, ya akhi, kebersamaannya itu menunjukkan kadang-kadang dengan jarak yang jauh juga dikatakan bersama juga, akhi. Apalagi kalau kemudian Allah Ta'ala
Meskipun jauh berada di atas arsy, di atas langit, maka Allah itu bersama kita, akhi. Ini pernah disampaikan oleh Syekhul Islam, seperti contohnya apa, akhi? Ketika kita dengan bulan, ya akhi, bulan purnama umpamanya, yang terlihat meskipun tidak bulan purnama, ketika bulan itu terlihat di atas langit. Lalu ketika dikatakan bulan itu kan makhluk, akhi. Kata Syekhul Islam, ya, bulan itu kan makhluk. Kita kan makhluk juga. Ketika dikatakan fulan, ya, bersama bulan. Ketika fulan bersama bulan, maka ketika antum naik motor umpamanya, akhi, dari Tambun ini kemudian ke arah timur terus sampai ke Surabaya umpamanya, maka bulan itu juga bersama antum di atas, ya akhi, nggak hilang selama tidak mendung, akhi, ya, dan itu bersama antum terus, padahal itu makhluk dengan makhluk, ya akhi. Apalagi Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala itu Khalik. Ketika Allah Ta'ala berada di atas langit, ketika Allah Ta'ala berada di atas arsy, sangat mudah sekali ketika bersama kita ini, akhi. Maka Allah itu dengan pengetahuannya, Allah itu Al-Alim, ya, maha mengetahui. Allah itu As-Sami, maha mendengar. Allah itu Al-Basir, maha melihat. Maka tidak sama dengan makhluk. Maka meskipun dengan jarak jauh, maka Allah itu bersama kita, akhi. Maka jangan sekali-kali menempatkan Allah itu bersama kita. Allah itu ada di dalam setiap dada kita. Allah itu ada di dalam di mana-mana, ya. Maka ini nanti menjadi jatuh kepada perbuatan merendahkan tadi, akhi. Seperti tadi yang sudah ana sampaikan, ya, yaitu ketika Allah Ta'ala juga berada di tempat-tempat kotor, di WC dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu, akhi. Ikhwani fillah, azzakumullah. Baik. Apa ana buka tanya jawab dulu, akhi, nanti khawatir waktunya habis ini. Apa ana lanjutkan yang berikutnya ini? Ya, tanya jawab dulu ini. Ya, khawatir nanti nggak kebagian waktu, ya, nanti baru kalau tidak ada pertanyaan ana lanjutkan memanfaatkan waktu ini. Betul, silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, karena supaya kita tidak salah dalam memahami ma'iyatullah ini, akhi. Karena ma'iyatullah itu ya seringkali dipahami dengan paham yang salah, sampai-sampai akhirnya muncul pemahaman wahdatul wujud atau wahdatul wujud ini, akhi. Pemahaman yang sesat dari orang-orang sufi ini. Ketika memahami Allah itu bersama kita, maka faham yang seperti itu, Allah itu bersama kita, sampai Allah itu menyatu dengan diri seseorang, ya, akhi. Ini pemahaman orang-orang sufi. Yang orang sufi itu, ya, di negeri ini sangat subur sekali, akhi. Ya, sangat subur sekali, sangat diandalkan. Ya, nah, pemahaman sufi ini kalau di negeri ini seperti, ya, kelompok sufi Naqsabandiyah, ya, Qadiriyah, ya, banyak sekali, ya, di tempat kita nanti cabang-cabangnya. Lalu kemudian ajaran ini sampai ketika ada salah satu tokoh sufi Al-Hallaj. Al-Hallaj itu tokoh sufi yang, ya, sangat sesat sekali, akhi. Karena dia mengaku dirinya adalah Tuhan, Tuhan adalah aku juga Tuhan. Karena pemahaman wahdatul wujud atau wahdatul wujud ini, akhi, itu diawali dari memahami ma'iyatullah ini keliru. Allah itu bersama kita, Allah itu ada di dalam setiap diri kita. Kalau orang Jawa itu memahaminya apa? Manunggaling karso lan kawulo. Ini orang Jawa ini yang tahu ini. Ya, Gusti, ya, manunggaling Gusti lan kawulo itu, ya kan? Ya, manunggaling Gusti lan kawulo itu. Jadi bersatunya dan menjadi manfaat.
bermanfaat apa yang Ana sampaikan baik buat Ana maupun buat antum. Dan akhirnya Ana tutup di dalam kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.